Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arlik. Iya, Bu Nurul apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu Arlik sehat? Oh, alhamdulillah sehat. Bu Nurul sehat-sehat juga ya? Iya, alhamdulillah. Iya, Ibu hari ini mau melakukan coaching ya, Bu ya? Betul, dengan Ibu Indah. Oh iya. Jam berapa ya, Bu? Insya Allah setelah sebentar lagi lah, kurang lebih 15 menit lagi Oh, saya sudah 15 menit janji. lagi. Seperti Oh itu. iya, siap. Iya, jadi pada kesempatan kali ini saya mohon izin nih, Bu, untuk bisa jadi supervisor ya nanti pada saat Bu Nurul melakukan coaching kepada Bu Indah. Ya, sebelumnya nih Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin mendiskusikan dulu terkait rubrik penilaian nanti pada saat Bu Nurul melakukan coaching gitu. Jadi nanti rubrik yang akan saya nilai nih, yang pertama tentang alur tirtanya gitu. Jadi bagaimana nanti dalam percakapan itu Bu Indah menampilkan tentang tujuan, kemudian tentang identifikasi masalah, kemudian tentang rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya. Nah, setelah itu, selain itu juga saya akan mengamati tentang pertanyaan berbobot nanti yang, disampaikan oleh Bu Nurul untuk bisa mengeksplor tentang potensi yang ada pada coaching. Kemudian, saya juga akan mengamati, eee, tanggapan coaching terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nurul. Itu, tentang rubrik penilaiannya ya, Bu, ya. Iya, terus, kemudian ada yang ingin saya sampaikan nih, Bu, tentang beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, eee, sebenarnya dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bu Nurul kembangkan? Oke, baiklah. Untuk dalam proses coaching nanti, saya berharap saya bisa mengembangkan kompetensi saya, yaitu yang pertama kesadaran penuh, kemudian saya berharap bisa meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan secara aktif, dan juga dapat meningkatkan kompetensi saya supaya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching pada sesi coaching nanti. Seperti itu, Ibu. Oh iya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana semua ya, Ibu, ya. Tapi Amin. kalau ingin heeh, kalau lebih spesifik ingin saya tanyakan bagian bagian kompetensi mana, Bu, yang, ingin dieksplor lebih lanjut? Kalau boleh jujur, sebenarnya ada satu kompetensi yang benar-benar saya secara spesifik ingin saya tingkatkan, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot sih, Ibu. Oh, iya. Jadi nanti, insya Allah saya akan lebih fokus tentang pertanyaan berbobotnya ya, Bu Nurul, ya. Oke, baik, Terus Ibu. sebelum Ibu mulai proses coaching nanti, pertanyaan terakhirnya, indikator ketercapaian dari tujuan, pengembangan kompetensi yang diinginkan oleh Bu Nurul itu seperti apa? Oke, baiklah. Dalam sesi coaching nanti bisa dikatakan berhasil jika sudah mencapai indikator, yaitu coach saya bisa menemukan dan bisa menggali masalahnya sendiri, bisa menemukan solusi dari hambatan-hambatan yang ia temui, seperti itu, Ibu. Oh, baik, mudah-mudahan nanti, bisa tercapai ya, Bu, ya, indikatornya bisa terlaksana, coaching-nya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Oke, Iya, amin. eee, iya, saya mohon izin untuk bisa mengamati ya, Bu, ya. Baik, Ibu. Iya, silakan Ibu kalau ingin, memulai proses coaching kepada Bu Indah. Itu sepertinya Bu Indah udah hadir ya? Oke, baiklah. Izin Ya. ya, Ibu, sebentar ya, Iya, Ibu. silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Indah. Apa kabar, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Alhamdulillah sehat sekali, Bu Nurul. Alhamdulillah Bagaimana, Bu Nurul? sehat. Wih, dari Sehat juga? intonasi suaranya sepertinya sudah semangat banget nih ya. Pak Nurul Baiklah, adalah pencahayaan saya. baiklah. Seperti yang sudah kita WA-an semalam nih, kita janjian ya hari ini pas banget ya jam 4 sore untuk bertemu. Apa sih, Bu? Di akhir pertemuan ini apa yang Ibu harapkan dapat Ibu raih? Begini, Bu Nurul, saya cerita dulu ya, Bu Nurul, Mm-mm. gundah gulana saya selama ini gitu ya. Jadi saya ini ada seorang murid, ya, seorang murid, dia adalah seorang laki-laki. eh, Jadi selama pembelajaran itu dia mengganggu kenyamanan pembelajaran kami gitu. Suasana pembelajaran kami itu selalu terganggu karena ulah dari anak tersebut. Jadi anak tersebut itu anak yang termasuk yang hiperaktif gitu kan. Hiperaktifnya itu dia jahil gitu loh, Bu Nurul. Dia suka
main tangan, ganggu dengan secara fisik gitu kan. Jadi tangannya jalan, kakinya kadang-kadang suka nendang temennya. Jadi saat pembelajaran itu lagi enak-enak belajar, Bu Indah. Misalnya saya boleh ya mencerita langsung mengutarakan namanya ya, biar enak ya. Ini Bu Indah, Bu Martin, Bu, nyubit saya. Nah, oke, lagi enak-enak, lagi asik-asik tuh kami belajar, terganggu lagi. Sudah selesai permasalahannya, nanti ada lagi, Bu Indah, ini Martin, selalu saja tuh Martin, Martin, dan itu saja seorang murid dengan nama seperti itu yang mengganggu suasana pembelajaran dari kami. Nah, yang ingin saya uh, apa dari akhir akhir sesi ini, dari pembicaraan kita ini Bu Nurul, saya menginginkan seperti apa gitu mengendalikan sikap dari hiperaktif si Martin tersebut sehingga suasana pembelajaran kami di dalam kelas ini bisa kondusif gitu Bu Nurul. Oke, baiklah. Jadi tujuan akhir dari Ibu adalah bagaimana menemukan solusi supaya bisa mengendalikan sikap hiperaktif si Martin ini sehingga kelas bisa kondusif dan juga Ya, anak-anak lain bisa belajar dengan aman ya Bu ya, seperti itu. Oke, baiklah. Nah, kemudian itu adalah tujuan kita untuk semoga tujuan tadi bisa kita capai ya di akhir pembicaraan. Baiklah, untuk Ibu sendiri sebagai seorang wali kelas ya dari Martin dan teman-teman, apa yang sudah Ibu lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut? oh, sudah banyak sih Bu Nurul saya melakukannya gitu kan. Tapi saya rasa kok sepertinya saya eh, keberhasilannya kurang gitu, tidak sesuai dengan apa yang saya Hmm, inginkan gitu kan. Awalnya oke, tuh Martin tuh duduknya di belakang. Nah, jadi oke, saya baiklah. pindahkan ke depan. Nah, Hmm, sudah saya pindahkan di tempat duduknya di depan meja saya langsung nih. Nah, tapi ya namanya anak kita seperti itu ya nggak bisa gitu dengan dia duduk betul, mantap, betul, betul. begitu dia langsung ke belakang mengganggu lagi, itu tidak berhasil menurut saya kan. Kemudian saya juga sudah berkolaborasi juga dengan uh, teman sejawat nih ceritanya, karena dia selalu mengganggu saya terus, jadi akhirnya saya berkolaborasi dengan teman sejawat saya yang kelasnya di samping ya, dengan rombel Oh, yang berbeda, paralel ini. rombel Hmm, sebelah paralel. Jadi saya menitipkan si Martin ini di kelas sebelah gitu kan, dengan tetap saya mengajar dia. Jadi saat dia mengerjakan tugas itu biar dia tidak mengganggu temannya, saya titipkan ke sebelah. Mungkin dengan dititipkan seperti itu dia nggak mengganggu gitu teman-teman yang lain. Tapi itu tadi memang dia tidak mengganggu gitu kan teman-temannya di apa namanya kelas sebelah. Cuman itu tadi saya kasihan Bu Indah. oh, Aku nggak mau jadi lagi, aku mau dong ke oh. kelas Bu Indah lagi ya. Kita sebagai hati nurani seorang guru kan mendengar kayak gitu kan kasihan ya Bu Nurul ya. Luluh juga ya, Akhirnya Bu. aku juga kan, ayo Bu Indah, aku nggak nakal lagi lah kata dia itu. Udah akhirnya aku suruh masuk lagi lah ke kelas kan. Aku juga kasihan kan lihat dia kan kok sepertinya seperti menganaktirikan gitu kan. Nah, kemudian saya juga sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah gitu kan. Eh, dan kepala sekolah juga sudah memberikan eh, solusinya. Terus tuh dia juga sudah apa namanya eh, memberikan pengarahan-pengarahan terhadap Martin. Hmm, Nah, oh ya, terus kemarin langsung ya, Bu. sama orang tua juga, sama orang tuanya juga saya sudah manggil orang tuanya juga kan, saya menceritakan sampai orang tua gini, iya Bu, saya juga kewalahan dengan Martin seperti ini, katanya gitu. Bagaimana kata dia gitu, Oke. memang dari dulunya seperti ini ya, katanya tidak bisa saya kendalikan gitu kan. Terus usaha ibu apa ini, kata dia gitu. Saya sudah berusaha untuk rukiah, katanya seperti itu kan, sudah menasehati, sudah memarahi, pokoknya udah semua lah kata dia gitu kan. Nah itulah Bu Nurul, jadi saya itu sudah berkolaborasi banyak sekali dengan beberapa pihak gitu, tapi masih aja si Martin ini bertindak seperti itu, dan selalu setiap hari lah, bisa dikatakan itu setiap hari 90% hari-hari kami itu selalu terganggu suasana pembelajarannya gara-gara ulah Martin. dia gitu. Oke, baiklah. Jadi Hmm. memang sudah banyak yang Ibu sudah lakukan ya. Ibu sudah collab dengan teman sejawat, bahkan sudah ke orang tuanya, dan juga ke kepala sekolah, bahkan langsung memberikan arahan spesial ya buat Ya, Ananda betul. Martin seperti itu ya. Baiklah, kalau begitu sebenarnya apa saja ya yang menghambat Ibu atau menghalangi Ibu supaya bisa membuat kelas itu kondusif dan Martin juga menjadi lebih mudah dikendalikan? Hambatan yang Ibu alami? Hambatannya sepertinya
dari Martinnya sepertinya ya, dari Martinnya itu untuk berusaha untuk komitmen gitu, komitmen dengan apa yang eh, telah dinasehati. Tadinya dia mau iya Bu, saya tidak mau mengulangi lagi. Itu komitmennya kurang gitu dari Martinnya, seperti itu sih, gitu kan. Oke. Hmm. Terus saya juga sih sudah mengamati gitu ya, mengamati sebenarnya dia ini hiperaktifnya seperti apa secara fisik kan ya, karena secara fisik dia suka mukul, dia suka nendang gitu kan. Nah, itu sebenarnya eh ini ya apa menjadi suatu permasalahan juga buat anak-anak yang lain gitu kan. Anak-anak yang lain juga merasa terganggu gitu Iya, seperti merasa itu Bu. terganggu. Hmm. Hmm. Oke, baiklah. Ibu sudah kolaborasi dengan banyak pihak dan juga ternyata ada hambatan di mana Ibu, ternyata Martina sendiri memang juga anak Ibu ya kayaknya suruh harus ribuan kali kita mengingatkan seperti itu. Itu juga hambatan Ibu. Nah, jika itu tadi hambatan Ibu, ada tidak solusi alternatif supaya Ibu bisa lakukan di kelas untuk membuat kelas menjadi kondusif dan Martin juga bisa berbaur dengan temannya dengan lebih kondusif lagi? Nah, Alternatif itu dia solusi. Bu Nurul yang lagi saya pikirkan ini Bu Hmm. Nurul kira-kira apa ya Mm-mm. Oke. supaya kondisi kelas itu kondisi kelas itu tetap terjaga supaya apa yang kita rencanakan itu terwujud 100% gitu. Oh, ini mungkin ya Bu Nurul ya. Saya jadi lagi terpikir nih. Dia kan selalu melakukan mengganggu teman-teman itu dengan secara fisik ya. Hmm. Atau kita bisa mungkin ini ya Bu Nurul ya, Hmm. kita kembangkan dia ke arah kita arahkan dia untuk ikut eskul kali ya Bu Nurul, karena dia Oke. memang ikut Hmm. eskul. Mungkin Hmm. ini kan di sekolah kami ada taekwondo ya, taekwondo bisa aja itu ya, berarti dengan dia berekspresi di ekskul itu kemungkinan mungkin dia di kelas juga akan berkurang, mungkin seperti itu ya kali ya Bu Nurul ya. Baiklah, betul-betul itu. Jadi ada solusi lain dari yang Ibu Indah sudah kemukakan adalah mengarahkan Ananda Martin untuk mengikuti ekskul. Baiklah, untuk menjalankan solusi alternatif dan solusi-solusi lainnya itu, apakah ada apa ya namanya rencana lain yang akan Ibu lakukan? Ya, rencananya berarti kalau dengan idenya seperti itu, berarti saya harus menemui orang tuanya lagi sepertinya ini ya, Ibu Oke. Nurul ya. Berbicara dengan orang tuanya, apakah dengan ide saya ini orang tuanya setuju gitu kan? Kalau memang orang tuanya setuju ya kami akan mengarahkan ke Martin ke arah ekstrakurikuler yang memang untuk mengembangkan bakat dia yang suka nendang, suka mukul itu tadi. Atau kalau memang orang tuanya tidak mau ikut ekskul yang ada di sekolah seperti taekwondo, boleh ekskul apa aja yang kira-kira di luar yang bisa membuat ekspresi dia itu apa namanya uh, tersalurkan gitu ya Bu Nurul ya. Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya sekarang kelas Ibu, kondisi Ananda Martin itu belum sampai di apa ya, belum sampai di keadaan ideal gitu ya Bu, dari skala 1 sampai 10, di skala berapa kelas Ibu sekarang berada? Kalau 10 kan sudah ideal seperti itu Ibu ya. Ya. Masih sekitar ini sih apa sekitar 6-7 gitu deh. 6 atau 7 ya. Oke, Iya. baiklah. Baiklah, jika berada di skala itu, setelah kita melakukan proses coaching dan Ibu sudah melakukan rencana aksi, kira-kira di skala berapa idealnya Ibu berharap kelas Ibu berada? Saya sih berharapnya ya, harapan saya sih kalau bisa sih 9/10. Jadi apapun yang rencana Amin. saya pembelajaran nantinya tuh terwujud kan. Semua anak bisa menikmati suasana pembelajaran itu dengan suasana yang kondusif gitu kan. Sehingga apapun materi yang saya berikan itu bisa masuk ke anak-anak. Baiklah, untuk gambaran keberhasilan nih atau ukuran keberhasilan, upaya apa yang Ibu lakukan supaya apa keberhasilan tersebut bisa tercapai, kondisi ideal tersebut bisa tercapai. Kondisi ideal itu bisa tercapai yaitu tadi ya dengan adanya si Martin tadi itu berekspresi di luar kegiatan pembelajaran intra itu dengan ekstrakurikuler. Saya harap dengan kebiasaan dia seperti itu kan sudah tersalurkan dan saya berharap di kelas dia akan tidak mengganggu temannya lagi karena apa yang sudah kebiasaan dia tadi sudah disalurkan sesuai dengan
minat dia sendiri nantinya Oke. gitu, mau seperti apa gitu kan. Jadi kondisi di kelas kami juga bisa kondusif seperti itu, Bu Nurul. Oke, baiklah, kalau begitu dari solusi juga sudah Ibu paparkan, hambatan yang juga sudah Ibu paparkan, kemudian solusi alternatifnya juga sudah Ibu paparkan. Sebenarnya apa komitmen yang Ibu buat untuk rencana aksi tersebut, Ibu? Bagaimana komitmen Ibu? Komitmen saya sih, saya kepingin cepat segera ya, maksudnya menyelesaikan permasalahan ini. Kalau bisa segera secepatnya, malam ini nanti saya akan WA orang tuanya, WA orang tuanya untuk menemui saya esok hari. Jadi dari hasil pembicaraan kami nanti, supaya orang tuanya bisa mengambilkan keputusan Martini mau seperti apa. Terus dengan pendapat saya tadi kira-kira orang tuanya setuju atau tidak seperti itu. Jadi dari Oke, seperti itu nanti saya akan tanyakan kepada orang tuanya kira-kira itu akan ditindaklanjutkannya seperti apa dan saya akan menuntun supaya lebih cepat. Kalau bisa sih semakin cepat itu semakin bagus gitu. Kalau bisa sih oke. besok saya menemui orang tuanya ya. Kalau Mm. bisa minggu depan itu dia sudah berekspresi bukan hanya di lingkungan kelas tapi juga di ekstrakurikulernya seperti itu Oke, Bu Nurul. baiklah Ibu. Sudah langsung mau beraksi nih Ibu Indah ya sepertinya. Ya. Baiklah, dari aksi yang akan Ibu lakukan tersebut, siapa pihak-pihak mana saja, siapa atau apa kira-kira yang bisa membuat Ibu komitmennya tetap terjaga. Ya, itu tadi ya. Saya juga akan memberikan arahan juga kepada Martin untuk tetap untuk dia mau ikut ya. Tadi ikut ekstrakurikuler, kemudian dengan orang tuanya juga. Kemudian kalau memang dia memang mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, saya pun akan membantu Martin untuk menghubungi bagian pelatih dari taekwondo tersebut. Seperti itu, Bu Nurul. Oke, baiklah Ibu Indah. Wah, sepertinya kita telah sampai nih di ujung, hampir di ujung pembicaraan kita. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, bagaimana nih perasaan Bu Indah dalam setelah kita melaksanakan sesi coaching ini? Alhamdulillah Bu Nurul, saya berterima kasih sekali loh dengan proses coaching ini. Jadi saya menemukan solusinya. Semoga saja solusi saya nanti itu memang benar-benar berhasil sesuai dengan keinginan saya tadi ya di angka 9 dan angka 10 tadi. Saya Hmm. sangat berharap sekali dan saya juga berterima kasih atas um, apa tadi itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya jadi terbuka pikiran saya gitu Bu Nurul. Oke, baiklah. Kalau begitu, jika Ibu sudah tidak ada yang disampaikan atau ada yang dikonfirmasi lagi, Ibu? Sepertinya cukup Bu Nurul. Cukup ya, baiklah. Baiklah, semoga kalau begitu, semoga rencana aksi Ibu tadi, semoga bisa berjalan dengan lancar, semoga Ananda Martin bisa menyalurkan nih kebutuhan dasarnya dengan baik, dan guru juga bisa memahami kebutuhan dasar Ananda Martin yang seperti apa, dan semoga Ibu tetap lancar semua di kelas ya. Salam untuk anak-anak di kelas ya, Ibu. Ya, terima kasih Bu Nurul. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya. Sudah selesai Ibu Nurul ya. Tadi saya sempat mengamati dengan terkagum-kagum gitu ya. Luar biasa, sangat hangat sekali yang interaksi yang bisa diciptakan oleh Bu Nurul. Nah Bu, setelah tadi melakukan proses coaching ya terhadap Bu Indah, eh, kira-kira apa nih yang sudah Bu Nurul lakukan yang itu bisa menjadi indikator keberhasilan Bu Nurul untuk mengembangkan kompetensi yang tadi ingin dikembangkan, Bu? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan di awal adalah saya berharap saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Dan menurut saya ketika apa ya, ketika sesi coaching tadi, saya lumayan sudah bisa melatih keterampilan saya tersebut. Seperti itu, Ibu. Oh iya, Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi saya mohon izin nih Bu untuk menyampaikan catatan hasil observasi saya. Tadi yang terlihat sangat mencolok sekali yaitu keterampilan Bu Nurul untuk menciptakan suasana yang hangat ya. Jadi kalau saya mengamati nih percakapan antara Bu Indah dan Bu Nurul, udah seperti kayak sahabat lama gitu kan. Kayaknya nyaman banget Bu Indah untuk curhat gitu kan, untuk curcol gitu. Kayaknya
ya hubungan yang sangat positif dan hangat itu yang mencolok sekali sih ketika saya amati, dan Bu Nurul juga bisa mendengarkan secara aktif gitu ya. Dan kalau untuk alur tirtanya, tadi saya sudah mengamati muncul semua terkait tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya tadi sih sudah sangat baik disampaikan secara runtut dan sistematis. Iya, tadi juga, ketika saya mengamati dari prinsip coaching-nya, tentang kemitraan udah pasti, maksimal ya kalau menurut saya. Karena tadi ya indikatornya adalah hangat gitu, sehingga, Bu Indah itu merasa sangat percaya gitu untuk curhat sepenuhnya dengan tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh, Bu Indah gitu kepada Bu Nurul. Kemudian ya proses Proses yang disampaikan oleh Nurul itu sangat kreatif, menggunakan, pertanyaan yang sangat berbobot sehingga bisa memunculkan potensi dari Koci itu dengan, sangat baik. Itu sih catatan saya. Kemudian, kira-kira nih, Bu Nurul kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan, hasil coaching yang barusan Bu Nurul lakukan? Kompetensi lainnya yang saya ingin kembangkan adalah saya ingin lebih bisa untuk mendengarkan lebih aktif sih, Bu, seperti itu. Oh iya, jadi, perasaannya setelah melakukan coaching, seperti apa, Bu? Setelah saya melakukan coaching, saya merasa lebih senang ya, terutama saya merasa berhasil sedikit mengurai permasalahan yang Ibu Indah alami seperti itu. Oh iya, alhamdulillah. Jadi ya lega ya, Bu, ya? Betul. Heeh, jadi mudah-mudahan nanti ke depannya bisa melakukan lebih baik lagi dan kita memang masih sama-sama terus belajar ya, Bu, ya, untuk Iya. bisa mengoptimalkan potensi yang ada pada Koci. Kemudian, tadi harapannya Koci bisa dengan sempurna menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Iya, terima kasih nih Bu Nurul udah mengizinkan saya melakukan observasi dari, percakapan coaching terhadap Bu Indah tadi. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk mengawasi atau proses saya seperti itu, Ibu. Oh, iya. Ada lagi Bu Nurul yang ingin disampaikan? Sepertinya cukup, Ibu. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Ke mungkin saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dengan lebih sering berlatih dan lebih sering lagi melaksanakan proses coaching seperti itu. Terima Oh kasih, Bu ya, amin. Arli. Mudah-mudahan bisa tercapai yang diharapkan. Iya, silakan Bu Nurul untuk bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Saya mohon pamit ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.